Pantai Gading secara mengejutkan keluar sebagai juara Piala Afrika 2023. Di laga pamungkasnya, skuad Les Elephants mampu comeback atas Nigeria dengan skor 1-2. Kemenangan ini terasa spesial mengingat mereka sudah puasa gelar selama 9 tahun. Selain itu, Pantai Gading juga diterpa masalah besar dengan pemecatan pelatih Jean-Louis Gasset di pertengahan kompetisi. Cetak Gol coba merangkum kronologi perjuangan Pantai Gading juara Piala Afrika 2023 sebagai berikut. Sempat dikutuk oleh dukun Afrika. Benua Afrika merupakan wilayah yang sangat kental dengan hal-hal mistis. Gak jarang budaya ini kemudian mengakar hingga ke berbagai kompleks termasuk dengan sepak bola. Pantai Gading sepertinya menjadi negara Afrika yang juga turut menjunjung nilai-nilai lokalnya. Mereka kerap mengandalkan hal-hal gaib untuk bisa mencapai target di sejumlah turnamen sepak bola. Salah satunya terjadi di Piala Afrika 1992 saat skuad Les Elephants keluar sebagai juaranya. Kesuksesan ini dinilai berkat jimat yang diberikan oleh para dukun. Setelah itu, para dukun tersebut mengutuk Pantai Gading karena nggak mendapatkan bayaran yang sepadan. Mereka menyebut skuad Les Elephants nggak akan pernah juara lagi. Akhirnya, kutukan tersebut begitu terasa untuk tim nasional Pantai Gading. Selama kiprahnya di Piala Afrika, skuad para gajah selalu bernasib sial dengan gagal mengangkat gelar juara. Timnas Pantai Gading bahkan selalu kesulitan untuk menembus babak fase grup. Meski begitu, skuad Les Elephants berhasil mengakhiri kutukan mereka di tahun 2015. Saat itu, Timnas Pantai Gading mampu meraih gelar juara keduanya berkat komposisi skuad generasi emasnya, mulai dari Gervinho, Kolo Toure, Yaya Toure, hingga Salomon Kalou. Akan tetapi setelah itu kutukan dukun kembali menghantui anak-anak Les Elephants. Mereka diketahui sempat nggak lolos ke fase grup pada 2 edisi Piala Afrika. Terseok-seok di fase grup. Catatan buruk tersebut rupanya masih menghantui skuad Pantai Gading hingga saat ini. Skuad Les Elephants menjalani fase grup Piala Afrika 2023 dengan berbagai hasil yang buruk. Skuad Les Elephants tergabung dalam grup A bersama Nigeria, Guinea Bissau hingga Guinea Khatulistiwa. Di laga pertama, Pantai Gading sempat menang atas Guinea Bissau dengan skor 2-0. Kemenangan meyakinkan ini sangat diapresiasi oleh sang pelatih Jean-Louis Gasset. Pelatih asal Prancis ini berambisi menyapu bersih semua laga yang tersisa di fase grup. Akan tetapi omongan Gasset gak mampu dibuktikannya pada laga kedua. Di laga itu, Pantai Gading dipaksa menyerah oleh Nigeria dengan skor tipis 1-0. Kekalahan ini membuat pelatih 70 tahun itu menyalahkan kondisi para pemainnya. Menurutnya, anak asuhnya punya fisik yang buruk sehingga kalah saing dengan punggawa Nigeria. Gasset pun meminta para pemain untuk bisa memberikan pertanggungjawaban. Salah satunya dengan memenangkan laga terakhir menghadapi Guinea Khatulistiwa. Akan tetapi nasib buruk tersebut justru didapatkan oleh Gasset dan skuad asuhannya. Saat itu Pantai Gading justru dipermalukan habis-habisan dengan kalah 4 gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat skuad Les Elephants sempat terancam gagal lolos ke babak gugur. Beruntung mereka berhasil lolos dari fase grup setelah ditetapkan sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Di sisi lain, Pantai Gading juga mencatatkan rekor baru di Piala Afrika 2024 kali ini. Mereka menjadi tim tuan rumah pertama yang tetap lolos ke babak gugur walaupun telah menelan 2 kali kekalahan. Tiba-tiba pecat pelatih di tengah jalan. Sebelum dipastikan lolos ke 16 besar, Federasi Sepak Bola Pantai Gading atau FIF membuat langkah besar. FIF secara tiba-tiba memecat Jean-Louis Gasset dari kursi kepelatihan. Dilansir dari pernyataan resmi FIF, sang pelatih diberhentikan karena gagal memenuhi ekspektasi. Sebelumnya, FIF memberikan target tinggi di Piala Afrika kali ini. Jean-Louis Gasset diminta untuk mampu membawa skuad Les Elephants menjuarai fase grup. Setelah dipecat, sang pelatih langsung memberikan kata-kata terakhirnya. Gasset bilang dirinya sudah memberikan yang terbaik untuk Pantai Gading. Namun pelatih kelahiran Montpellier itu menilai banyak kejadian-kejadian yang sudah di luar kendalinya. Salah satunya adalah para pemain Pantai Gading yang gak bisa menjalankan instruksinya dengan baik. Meskipun begitu, Gasset tetap mendoakan agar Les Elephants bisa mencapai target tingginya.
Sebagai pengganti, FIF menunjuk Emre Cefaye sebagai pelatih interim. Mantan pemain Pantai Gading ini diminta untuk memberikan yang terbaik di perhelatan Piala Afrika 2024 kali ini. Perjuangan berat untuk menembus partai final. Perjalanan Emre Cefaye membesut Pantai Gading menemui jalan yang cukup terjal. Skuad Les Elephants nyaris tersingkir di babak 16 besar saat berhadapan dengan tim nasional Senegal. Sadio Mane dan kawan-kawan memberikan perlawanan sengit sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Dalam sesi adu penalti, Pantai Gading berhasil memenangkan laga dengan skor 4-5. Di babak perempat final, Les Elephants kembali menjalani ujian berat menghadapi tim nasional Mali. Frank Kessie dan kawan-kawan nyaris tersingkir setelah tertinggal 1 gol lewat Nen Dorgles. Namun kerja keras para pemain terbayarkan setelah mereka comeback di akhir laga. 2 gol dari Simon Adingra dan juga Omar Diakite sudah cukup untuk mengantarkan Pantai Gading lolos ke semifinal. Emmanuel Ebou mengapresiasi kerja keras punggawa tim nasional Pantai Gading. Dikutip dari BBC World Service, Ebou mengatakan jika kemenangan tersebut sungguh di luar dugaannya. Dia bilang para punggawa Pantai Gading selalu diselimuti dengan keajaiban. Ebou memprediksi kalau skuad asuhan Emre Cefaye itu bakal bisa mengejutkan semua pihak. Ucapan ini benar-benar terwujud di mana Pantai Gading kembali menang atas Republik Kongo. 1 gol dari Sebastian Haller berhasil mengantarkan skuad Les Elephants lolos ke partai final. Emre Cefaye selaku pelatih interim gak menyangka dengan kiprah para punggawanya. Dia mengatakan lolosnya Pantai Gading ke partai pamungkas seakan seperti mimpi. Pelatih berusia 40 tahun itu merasa terharu dengan perjalanan berat dari para punggawanya. Emre Cefaye benar-benar gak bisa membayangkan jika target itu bisa terwujud begitu saja. Pasalnya, Pantai Gading bukanlah sebagai tim unggulan di Piala Afrika kali ini. Sebelum itu, skuad Les Elephants sempat terseok-seok di fase grup dan nyaris gagal ke babak 16 besar. Juara Piala Afrika dengan cerita pemain mengharukan. Walaupun sudah lolos ke partai final, Pantai Gading kembali menghadapi ujian yang berat. Skuad Les Elephants melawan Nigeria yang tampil impresif selama perhelatan Piala Afrika. Skuad Super Eagles bahkan tampil nggak terkalahkan di fase grup dan lolos ke 16 besar sebagai runner-up grup A. Nigeria juga sempat mengalahkan Pantai Gading dengan skor 0-1. Namun skuad Les Elephants seakan nggak mau mengulang kekalahan mereka di fase grup. Sang pelatih Emre Cefaye mengusung target kemenangan atas Nigeria. Target itu sempat meleset setelah Nigeria unggul di babak pertama lewat gol tunggal dari William Tors-Ekong. Berkat keunggulan komposisi skuad, Pantai Gading pun berhasil bangkit. Skuad Les Elephants mampu comeback lewat gol dari Frank Kessie dan juga Sebastian Haller. Dengan begitu, Pantai Gading dipastikan keluar sebagai juara Piala Afrika 2023. Kesuksesan ini nggak lepas dari Sebastian Haller yang menjadi penentu kemenangan dalam 2 laga. Padahal karirnya sempat terancam setelah Haller terkena kanker testis. Berkat perjuangannya untuk sembuh, Haller pun bisa kembali menemukan performa terbaiknya. Ini merupakan gelar juara ketiga Pantai Gading setelah sebelumnya puasa gelar selama 9 tahun. Emre Cefaye pun dinobatkan sebagai pelatih terbaik di perhelatan Piala Afrika 2023 kali ini. Manajer kelahiran Nantes itu menjadi salah satu pelatih tersingkat yang berhasil membawa Pantai Gading menjadi juara. Bagaimana tidak, dia baru menangani skuad Les Elephants selama 18 hari saja. Itulah ulasan kronologi perjuangan Pantai Gading memenangkan gelar juara Piala Afrika 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Les Elephants layak mengangkat gelar juara ketiga mereka? Atau ini hanyalah sebuah keberuntungan semata? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.